87% dari mahasiswa RI berasal salah jurusan. Tapi mau kalian jurusan apapun, semua pekerjaan-pekerjaan terpenting di dunia ini memakai sistem ini. Mau itu guru, mau itu dokter, semua pakai sistem ini. Bahkan sampai orang-orang kaya di dunia ini, sampai yang terkaya, memakai sistem ini. Apa itu sistemnya? Namanya adalah checklist. Dimana kalau di Translate plug-plug itu artinya adalah daftar periksa. Kalian memakai satu benda yang umumnya orang-orang tuh memakai kertas untuk tahu hari itu mereka tuh harus kerjain apa. Atau mereka harus menyelesaikan apa aja untuk bisa jadi produktif di hari tersebut. Kenapa kalian butuh checklist-checklist seperti itu? Karena otak kalian itu kagak bisa mengkerucutkan apa yang harus kalian lakukan. Seperti yang si David Allen ngomong, author dari Getting Things Done, kasih tahu ke kita bahwa otak kita itu kagak bisa. Your mind is for having ideas, not holding them. Otak lu tuh kreatif, bisa mikir A, B, C, D, F, G, tapi tuh kagak bisa ingat apapun. Dan itu pentingnya kalian menulis. Dan di sini pun gue rekomendasiin kalian benar-benar menulis memakai pen dan kertas. Karena kalau pen dan kertas itu berasa PR kan ya. Kalian harus benar-benar mikir banget untuk jadi tulisan. Belum salah satu perusahaan terbesar di dunia yaitu Amazon juga memakai yang namanya writing memo. Mereka tuh nge-ban PowerPoint karena mereka berasa visual itu bisa mendistorsi dari hal-hal yang penting. Dan kalau kita mikir secara rasional, bener sih ya kalau misalnya kita mencoba menulis, itu kan otak kita benar-benar mikir banget ya untuk jadi tulisan kan. Dari kalian punya otak ke tangan, ke pulpen, ke kertas. Sedangkan kalau visual ya keren-keren aja kan ya. Dan orang-orang kadang-kadang bisa terpukau dengan visualnya kita, bukan terpukau dengan materinya kita. Layaknya orang-orang lebih demen sama subjeknya dibandingkan objeknya, yaitu materi. Balik ke to-do list. Buat kalian yang udah sefrekuensi terhadap seberapa pentingnya to-do list, tapi berasa, bro gue udah ikutin bro, gue punya to-do list dan gue nulis bro, tapi kok gitu-gitu aja hidup gue ya. Gue perkenalkan dengan yang namanya Parkinson Law. Dimana ada argumen kagak ada orang yang malas di dunia ini. Yang ada adalah orang kebanyakan waktu. Jadi Mr. Carol Parkinson argue semakin lama kalian mengalokasikan waktu ke to-do list kalian, semakin rendah juga usahanya. Alhasil ya kagak selesai-selesai. Yang ngomong bahasa Indonesia yang paling sederhananya adalah the power of kepepet. Kalian harus berani untuk taruh yang namanya deadline. Mau itu deadline palsu atau asli apapun, kalian taruh deadline-nya. Contoh jam 7 sampai jam 8, ya kalian lakukanlah aksi tersebut dari jam 7 sampai jam 8. Dan kalau ngomongin deadline, gue ada cerita menarik. Contoh, orang-orang yang kaya di dunia ini, mereka tuh kagak pakai yang namanya to-do list doang. Mereka evolusi cara kita to-do list menjadi yang namanya time boxing. Dan formatnya tuh gampang banget. Dimana kalian itu harus bisa lakukan apa yang kalian biasa lakukan, yaitu kalian bener-bener buang aja apa yang ada di otak kalian. Abis itu setelah kalian buang, kalian coba masukkan dulu ke 3 terpenting. Nah, dari 3 terpenting tersebut, kalian juga masukin yang nggak masuk tersebut ke secondary task. Dimana ya bisa dibilang ya ini tidak prioritas lah. Nah, dari 3 terpenting tersebut, kalian coba alokasikan ke jam-jamnya. Jadi contoh kalau misalnya kalian udah tahu nih, kalian itu hari ini harus bikin video. Nah, kalian harus masukin ke video tersebut. Jam 8, jam 9 harus bikin video. Seperti itu dan kalian lakukan terus. Dan poin dari time boxing ini adalah kalian harus benar-benar fokus terhadap 3 top task ini. 3 pekerjaan terpentingnya kalian. Dan kebanyakan orang, biasanya orang-orang ambisius tuh kebanyakan di sini. Bisa sampai 5 sampai 10 gitu dan mau dihajar semuanya gitu. Dan menurut gue itu adalah kunci time boxing yang orang-orang kagak pernah ngomong. Dimana kita selalu ngomongin gimana cara kita bisa bikin hari kita produktif dengan sekian banyak agenda kan. Tapi kita juga harus bisa melakukan yang namanya rest ethic. Kita juga berani melakukan satu time frame di mana itu kosong. Buat otak kita itu bisa istirahat. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya kalian meeting terus, udah ada studi yang kasih tahu kalau misalkan kalian meeting berkali-kali, back to back terus, otak kalian tuh udah kagak produktif lagi guys. Ini MRI scan-nya. Tapi kalau misalkan setelah 30 menit kalian itu disuruh jalan, itu tuh ada efeknya tuh ke otak kalian tuh lebih kagak stres lagi. So hal-hal seperti itu yang gue pengen kalian take note dari video ini. Dimana kagak harus penuh guys. Yang penting tuh optimal. Dibandingin kalian bener penuh, abis itu ya sibuknya terasa kosong. Kalian pilih mana? Hidup optimal atau sibuk kosong? Dan ini pun sudah tervalidasi sama Harvard Business Review. Dimana diklaim sama mereka, time boxing itu adalah salah satu metode terproduktif yang ada di dunia ini.
Dan mungkin di sini ada yang skeptis dan ngomong, bro kasih gue contoh yang konkret dong bro, kayak gini mah cuma ngomong doang, semua orang juga bisa, cuma baca doang. Gue bikin konten semua ini memakai teknik yang namanya time boxing, dimana gue punya satu folder, isinya tuh semua gue punya brand dumping ideas. Gue punya ide apa, gue taruh sana. Gue punya ide apa, gue taruh sana. Nah dari sana gue coba pilih dulu kira-kira top 3 yang gue beneran antusias pengen ngomongin, pengen berbagi. Dari sana gue coba langsung kerucutin kira-kira jam berapa aja gue kerjain ini semua dalam waktu sehari. Dan kalau ngomongin pembuatan konten, gue juga bahkan ada yang namanya shortlist. Dimana gue udah tahu banget gue harus nge-shot apa aja, dan abis itu gue ngomongin apa pas shot tersebut. Untuk memudahkan gue, atau lebih tepatnya membuat hari gue lebih efektif untuk bisa buat konten. Dan buat kalian yang tertarik untuk bikin konten lebih efektif lagi, kalian bisa cek deh Ruang Kreatif. Adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori, tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan, dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke Ruang Kreatif. Kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Endorse dan lain-lainnya. Pokoknya keren banget ya Ruang Kreatif. Dengan harga yang kita bayarin sih udah sangat-sangat balik modal ya. Jadi hari ini kita semua warga Ruang Kreatif itu berhasil pitching ke 4 brand, dan itu seru banget, pengalaman yang menarik dan gak bisa diulang lagi. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue tuh Agus Leo Halim. Dimana di channel ini gue selalu ngomongin apapun yang berhubungan dengan produktivitas dan buku-buku yang gue udah pernah baca. Buat kalian tertarik bisa cek playlist gue ini. Dan buat kalian di sini yang pengen komentar kayak, bro bikinin video essay ini dong bro, kayak seru nih, juga tinggal komen aja. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman ke kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.